Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Bab mengenai tentang nasihat Imam Ghazali. Ada perkara 8 nasihat dari beliau yang seyogianya diperhatikan, yang 4 ditinggalkan, yang 4 dilakukan. Kemudian yang kedua, sekarang meneruskan perkara yang kedua yang harus ditinggalkan adalah kita tidak menjadi orang yang ahli menasihati. Ini sebenarnya bertentangan dengan umumnya orang. Kan mestinya kan bagus kan ini gitu ya. Pekerjaan yang bagus, menasihati orang, ngandani orang, jadi juru dakwah gitu ya. Naik mimbar kemana-mana, bagus juga. Cuma orang semacam ini kalau tidak bisa jaga hati maka bencananya lebih besar, gitu ya. Kalau bisa jangan, kata Imam Ghazali, gitu ya. Ini bertentangan dengan umumnya orang, ya. Kadang-kadang kita belajar itu untuk ini, jadi ini, jadi itu. Cuma pekerjaan ini berbahaya, gitu ya. Pekerjaan jadi orang yang ahli menasihati, gitu ya. Jadi dai itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya sekali. Yang kemarin kalau engkau diberi cobaan untuk bisa menjadi orang semacam ini, kata Imam Ghazali, yang pertama yang dilakukan adalah ketika ngomong jangan mementingkan omongan, nata ucapan, kemudian kemarin ya, membuat bahasa-bahasa yang sulit untuk mereka. Kalau dilakukan ini sebenarnya juga menjadikan hati itu lebih sombong, gitu ya. Jadi kalau dalam mengajar gitu ya, sampai pakai istilah-istilah, diambilkan istilah-istilah yang yang rumit, yang luar biasa, menganggap mereka belum tahu. Ini juga di hati itu lebih banyak peluang untuk sombong. Kadang-kadang di hatinya tuh pingin supaya orang lain ini menganggap dia orang yang wah, gitu ya. Ilmunya lain dengan yang lain. Buktinya dari kalamnya, dari syairnya, dari ucapannya, dari hafalannya, wah, gitu ya. Sehingga orang ketika geleng-geleng dia tambah sombongnya jadi, gitu ya. Ini bukan tambah bagus, tambah jelek. Terus apa yang harus dilakukan? Ya sudah, ngomong sebisanya, gitu ya. Sampai kemarin dicontohkan, kalau menasihati orang, anggap orang ini sedang ada di ambang bahaya, sudah ibarat mau ada banjir bandang sedang turun dari bukit, wis dekat gitu ya, hampir, masa mau negor, mau ngasih tahu sih pakai istilah-istilah, ya, pakai istilah-istilah bergaya juga, gitu ya. Ya langsung omongnya, Pak, banjir, gitu ya. Gak enak kok dikira kasar ya. Sepenting kasar tidak itu dari hati. Ya memang kadang-kadang orang itu gitu ya. Kadang-kadang ucapannya kasar, tapi kadang-kadang orang menerima itu bukan kasarnya, tapi gitu ya. Kadang ada orang bahasanya lembut tapi enggak ada apa-apanya, enggak bernilai sama sekali. Ada orang omongannya biasa tapi bernilai karena hatinya. Ada orang ucapannya kasar tapi banyak orang menerima, tapi itu keluar dari hati yang lembut, yang penuh kasih sayang. Cuma bahasanya aja kadang-kadang kasar ya. Berapa banyak orang disentak gitu ya, ada orang yang alim, ada orang yang masya Allah, jadi bahasa itu kalau ceramah sak metune gitu ya, walahu kire betul kire, tapi banyak orang nangis di hadapannya ya. Mungkin kita nyelenang pengalaman gitu ya. Dulu kita pernah di Darul Hadis itu, kita pernah gitu sebelum mondok nih ya, 2 minggu sekali itu ada pengajian yang ngajar Habib Muhammad Bilbeki yang sekarang uzlah, ndak keluar itu ya, kurus sekarang orangnya. Terus berapa tahun itu, lebih dari 15 tahun ndak keluar rumah.
Mbok dadi apa? Kita tidak tahu. Maksudnya ya apalah kita tidak tahu. Dulu ketika masih keluar gitu, bahasanya tuh orang dia bahasa Madura gitu ya. Ngajar tuh nggak pakai ngapunten injil ndak ya. Wis kamu anjing gitu ya. Wis pokoknya sak serampangan. Tapi orang ketika disentak itu nangis. Ya, di majelis itu masih majelis nangis. 2 minggu sekali itu kayak orang hadir sana tuh ya tambah kalau disentai, kalau apa namanya diwara anjing tambah seneng orang gitu ya, berarti itu kok apa penyakitnya berarti itu yang merasa apa di itulah digursa gitu ya kalau bahasa Madura, malah nangis orang tapi bahasanya kasar ya. Banyak orang yang kalamnya lembut lemah tapi orang kena nangis malah tambah ngantuk itu apa karena saking delok suaranya kok di gudang ada seperti itu ya. Maka kata Imam Ghazali jangan nata bahasa, gak usah nata ucapan gitu ya, wes ucapkan apa yang perlu karena ini darurat. Maka banyak apa tadi menata ini nata itu nanti keburu dia kemasukan hati sum'ah riya sombong ngasih nasihat orang tambah nggak jadi apa-apa gitu. Kata itu salah satunya kemarin yang kita bahas. Kemudian ini sudah kita ulang berkali-kali masalah itu yang kemarin. Kemudian dikatakan di sini ini sudah hampir selesai yang masalah yang ketiga. Yang kedua yang harus ditinggalkan, hati-hati ya, jangan sampai menjadi orang yang ahli menasihati kecuali gitu ya terpaksa itu aja harus jaga hati lah gitu. Yang pertama kemarin apa? Jangan bertengkar dengan siapapun. Dalam keadaan apapun, masalah apapun jangan saya bertengkar. Kalau toh harus bertengkar, bukan bertengkar tapi harus cari solusi, kita harus apa namanya bukan berdebat ya, cari solusi dengan apa namanya cari jalan keluar, diskusi dengan diskusi, bukan dengan bertengkaran. Bertengkar dengan alasan apapun itu adalah suatu kesalahan gitu ya, tidak boleh ya. Maka di sini yang paling bahaya itu kalau bertengkar sebenarnya. Habib paling tidak suka bertengkar. Mungkin kalau masalah apa gitu ya, pelanggaran yang lain normal lah misalnya. Cuma kalau sudah masuk pertengkaran itu sudah keterlaluan ya, keterlaluan. Misal dipukul, ya sudah, memang mungkin dia keperucut mukul. Terus apakah lawan mukul bodoh ya gitu ya. Ya lawan dengan diskusi, dengan apa, dengan cara apalah, dilaporkanlah pakai intinya jangan sampai bertengkar. Akhirnya nanti kalau dipukul lawan mukul bodoh ya, bodoh dihukumi nanti gitu. Jangan bertengkar dalam keadaan apapun, jangan menjadi penasihat kecuali harus jaga hati. Ada 2 hal kemarin yang harus kita tinggalkan, harus diperhatikan. Kemudian dikatakan, ini sudah sedikit kemudian ya. Wa kullu wa'din la yakunu hadza fa huwa batilun ala man qala wa sami'a bal qila innahu ghulun wa syaitanun yadhhab bil khalqi an tariqi an anit tariq wa yuhlikuhum. Setiap nasihat yang tidak seperti yang Imam Ghazali arahkan gitu ya, tidak ingin mengumpulkan orang gitu ya, tidak ingin apa tadi nasihatnya ini dikatakan orang yang nasihat yang paling masya Allah enggak gitu ya, jadi diikhlaskan karena Allah, intinya gitu. Nah, setiap nasihat yang tidak semacam ini, tidak mengandung masalah hal-hal yang menjadikan takut kepada Allah dan lain-lainnya, banyak panjang lebar kemarin yang lalu ya, yang sebelum liburan ya kalau ada salah. Yang kemarin kita sebelum liburan di Ramadan kita bahas adalah wabalun apa? Sudah kemarin itu?
Wabalun merupakan bala, seperti ya, bala, bencana. Bagi siapa? Bagi orang yang berkata, yang menasihati, wasami'a, dan juga yang mendengarkan. Minimal rugi waktu, nggak dapat apa-apa. Mulai pengajian, pulang majelis, pulang nggak ada apa-apa, nggak tambah taat, ya, nggak tambah taat, nggak tambah berubah dari perbuatannya yang jelek. Kadang-kadang tambah jadi, tambah berani. Ada semacam itu. Ya. Kadang naudzubillah sampai kadang-kadang terjadi perzinaan, ya Pak. Karena seringnya lagi ke perempuan kumpul, gitu ya. Karena zaman sekarang majelis-majelis itu perempuan apa namanya, tambah jadi, ya. Memang kudungan tapi merahnya tetap, gitu ya, tambah jadi, gitu ya. Walaupun tambah padang-padang kadang-kadang. Ya. Ya. Memang apa kudungan, cuma ini lipstick apa dandane itu tambah nemen ketika ada apa, ketika pengajian, ya tambah panitia sing laki-laki kru-kru tambah ini tak ya ndeloki dijogo Hondai ya mau sapa iki karo ada banyak seperti itu sampai berani, gitu ya. Ya walaupun ya ini fenomena yang terjadi zaman sekarang. Awalnya malu-malu disapa, tanya nomor HP-nya, anak perempuan kita arek santri, wah jadi kru, wah kebanggaan ini jadi calon imam saya ini. Nggak tahunya setan nanti yang main tengah-tengah itu, rusak ya, rusak. Kadang-kadang walaupun macam-macam ya, sampai jadi rusaknya ya apa, gara-gara apa ini majelis, banyak loh semacam itu ya, kita banyak dengar ya. Ya tadi ya, jadi kru, jadi apa, ditelok ya arek hadir ini gitu itu ya, dengan atas nama santriwati dan macam-macam. Tapi ketika keluar dandane itu tidak menguatkan, gitu ya, sampai imannya orang rontok kabeh gara-gara dandane dia. Ya apa kalau majelis seperti ini, pulang nggak ada perubahan. Yang tadinya didelok tok, balik lagi ketika pertemuan lagi bukan didelok tok, disopo lah. Kan biasanya kan tambah takut kan, enggak disopo, tambah ditengeri ke Honda gini biasanya, ditunggui ya. Malah di apa nah, parkirno ya apa ya, wah simpati. Terjadi seperti itu sekarang. Padahal majelis lah ya, sholawatan iya, pengajian iya ya. Ya coba gitu tuh ya, mungkin yang seperti ini Imam Ghazali apa katanya, wabalun, bala, bencana yang besar ya. Mau menolak, mau menentang, oh masa gitu, iya betul. Atau mungkin enggak tahu ya, enggak, kita yang di luar masyarakat itu banyak semacam itu ya. Ketemuan di majelis, syukur-syukur ketemuan sudah enggak apa, kadang-kadang sampai lebih lanjut dari itu dewe laki perempuan ketemuan lanjut, ya Allah alam bisa Al-Fatihah gitu ya. Gitu. Yang salah siapa? Ya setan yang salah. Semuanya kerasukan setan. Balkila gulun wa syaitan, kata dia. Akan bahkan kata Imam Ghazali ini adalah, ada yang mengatakan itu adalah gul itu momok, atau bahasa kita hantu ya, momok itu kata Imam Ghazali. Wa syaitan, dan syaitan. Jadi kalau ada mau'idah yang isinya apa, bukan menjadikan takut pada Allah, isinya yes ngakak-ngakaan gitu mungkin ya. Kita bukan ndak ya, cuma kita baca kitab ya, baca kitab. Kita bukan berarti wah berarti yang sana salah, ndak, kita ndak. Kita baca kitab. Ojo salah paham ya. Oh, satu. Kita baca kitab.
Ya. Bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan ngerasani siapa, kita baca kitab. Ojo salah paham. Kok dileh bewang. Waduh. Kok kerengan? Ndak keren. Ini Ghazali. Kalau pengen tahu buka dewe. Kurang mantep buka terjemahan, Pak Podoy hatta terjemahan begitu nanti terjemahnya sama aja. Ya. Gulun itu momok hantu. Yang medeni gitu ya, medeni. Majelis yang medeni. Ya. Wa syaitonun, dan setan, bahkan kadang-kadang lebih jahat daripada setan sekalipun. Ya. Wa huwa yadhhab bil khalqi anit tariqi, yang akan yudhib yudhib bil khalqi, yang akan menjadikan makhluk itu berbelok, yudhib ya, menghilangkan maksudnya, yang dapat menyesatkan, menghilangkan bil khalqi makhluk anitoriki dari jalan yang benar, yang dapat menyesatkan makhluk atau gitu ya, membuat kesasar makhluk anitoriki, kesasar dari jalan, anitorikil haq, dari jalan yang benar. Wa yuhlikuhum, dan dapat mencelakakan mereka. Ghazali ya, maksudnya Imam Ghazali ya, kitabnya Ghazali luar biasa. Fayajibu alaihim an yufirru minhu, wajib bagi mereka ulama-ulama gitu ya yang sadar, an yufirru minhu, kalau bisa orang-orang ojo diarahkan ke sana. Yufirru itu menjadikan lari orang-orang itu dari dia, ojo ya bah, kalau bisa seperti itu. Tapi medeni, kalau zaman sekarang dilarang medeni, ojo rono kok tambah gak karu-karuan gitu. Jadi fitnah. Dikira melarang orang untuk belajar atau ngaji. Tadi tuh kata ngajinya ya gitu toh, gitu ya. Wala kitab wala apa cerita ngalor gitu. Ya mungkin ada manfaatnya sepatah dua patah, tapi yang lainnya kadang-kadang kemana-mana. Wajib melarikan orang dari dia. Kenapa? Li'anna ma yufsiduhu hadzal qail min dinihim la yastati bimislihi syaitan, ya. Karena apa yang kerusakan yang dibikin oleh dia gitu ya. Li'anna ma yufsiduhu hadzal qail, karena ma apa yufsiduhu, apa yang dibikin rusak oleh si pembicara ini, atau kerusakan yang ucapan yang dibikin rusak oleh orang ini, min dinihim, kerusakan dalam agama maksudnya, la yastati'u bimislihi syaitan, setan loh gak ngono gitu maksudnya. Berarti kan lebih keji dari setan kan ya. Setan masih halus, ini sih terang-terangan gitu. Kemudian wa man kanat lahu yadun wa qudrah yajib alaihi an yunzilahu an manabiril muslimin. Di sana apa? An manabir terusannya mawa'id. Wajib bagi mereka dan barang siapa orang yang kanat lahu yadun, yang memiliki yadun itu tangan, kekuasaan, wa qudrah, dan kemampuan. Yaitu tangan ya. Barang siapa yang memiliki tangan dan kemampuan, tangan di sini wewenang ya, wewenang. Mungkin dia ini takmir gitu ya. Ini ada orang pengajiannya ini misalnya ya, mau idahnya ini wis menyelentang misalnya kemana-mana, tidak ada nasihat sedikit pun, atau nasihatnya lebih sedikit lebih banyak apanya gitu ya, maka bagi dia karena punya kekuasaan tinggal tanda tangan, kasih surat pernyataan, berhenti seperti itu mungkin. Wa qudrah, dan kemampuan hampir sama nih, dan kemampuan, maka wajib alaihi an yunzilahu, wajib bagi dia untuk menurunkannya, an manabiril muslimin, dari mimbar-mimbar, an manabiril mawa'id, dari mimbar-mimbar mau'idhah, tempat mau'idhah atau memberi nasihat, atau kalau di sini an manabiril muslimin sama aja.
Ini beda beda naskah ini. Wa yamna'uhu amma basyarahu, dan mencegah dia dari apa yang ia kerjakan. Basyarah, langsungkan maksudnya. Langsungkan maksudnya yang mencegah dia dari apa yang sedang ia kerjakan, dari memberi nasihat gitu ya, yang dengan tidak ada isi akhirat sama sekali. Fa innahu min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi munkar, karena sesungguhnya hal ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ndak bisa ya sudah pulang aja, terus ngajar ngene-ngene tak ya. Ketua kesel kan tuh gitu. Ya, tapi kasihan yang lain. Ya gitu. Kalau ada misal seperti itu ya. Paham ya? Kemudian ini yang sudah selesai masalah itu, yang kedua. Yang ketiga wasalis mimma termasuk sesuatu yang tada harus ditinggalkan, wada'ayadau. Perkara ketiga yang sioginya harus ditinggalkan, apa ini? Alla tukhalitul umara wasallatin. Hendaklah tidak bergaul, bercampur atau bergaul ya, tidak berteman, bergaul dengan umara. Umara ini ya pemerintah, wasallatin dan para sultan. Umara pemerintah atau para pejabat ini sama, salatin, dan para sultan penguasa. Kalau bisa jangan disioganya. Kalau kita ini punya ilmu atau orang yang bergelimang dengan ilmu, ahli, termasuk orang yang ya pokoknya punya ilmu ya, atau hatta tidak punya ilmu sama. Kalau bisa jangan berkumpul atau bercampur atau bergaul dengan umara, wasalatin dan para sultan penguasa. Wala tarahum, dan jangan melihat pada mereka. Kenapa? Kalau kita melihat pada mereka, lambat laun pingin seperti mereka ya. Mereka uangnya banyak, tapi kan tidak barokah kan? Ini secara umum ya, secara umum. Tapi kalau ada sultan yang bagus misalkan ya tidak apa-apa. Cuma umumnya sultan umara ini biasanya identik dengan orang-orang yang kurang baik. Kadang-kadang seperti itu. Maka dari zaman dulu ulama-ulama itu berusaha untuk menjauh daripada sultan. Zaman dulu, dari zaman. Karena kepemimpinan yang baik itu hanya di zaman Rasulullah satu, Nabi pasti ya pemimpin terbaik. Setelah itu Khulafaur Rasyidin, Umar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Sayyidina Hasan. Sudah selesai, sudah habis. Ini ulama pemimpin yang terbaik yang secara muktamad 4 ini. Setelah itu dipimpin oleh orang-orang yang berkepentingan. Umumnya, Anda tidak bilang umumnya. Tapi ada pemimpin yang adil cuma sedikit, tidak banyak. Umumnya pemimpin itu mesti identik dan kerusakan. Zaman dulu ya, zaman setelah Nabi itu, setelah khalifah itu sudah sulit pemimpin. Ya. Termasuk yang baik adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau terkenal dengan pemimpin adil. Ya. Pemimpin yang adil itu Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau ngerti bahwa jadi pemimpin itu berbahaya. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz dinobatkan jadi pemimpin, saking beratnya jadi pemimpin, beliau ini langsung manggil istrinya, mengatakan, "Oh istriku, sekarang saya sudah jadi Amirul Mukminin, ini tugas yang sangat berat, bukan gampang. Maka oleh karena itu sekarang mau dikasih pilihan. Anda tetap jadi istri saya, tapi kemungkinan tidak bisa memperhatikan, tidak bisa menafkahi gitu ya, maksudnya tidak bisa di rumah terus karena harus mengurusi umat segitu banyak. Atau engkau saya cerai
dan saya kasih harta banyak nanti. Enak, hidup enak, tidak usah dengan saya tapi harus sengsara, siap harus jadi orang sengsara. Gitu pemimpin yang baik ini. Bukan kalau jadi pemimpin siap jadi orang yang bahagia. Zaman sekarang enggak, jadi pemimpin siap jadi orang bahagia. Dulunya sepeda motor jadi motor, sepedanya hilang ya, mobil gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Sampai beliau ketika jadi pemimpin hanya berapa tahun, hanya berapa kali aja dia ngumpul istrinya. 2 kali atau berapa, enggak sempat. Dan dia enggak sama sekali ngambil dari harta kecuali hanya keperluan untuk makan aja, enggak lebih dari itu. Umar bin Abdul Aziz, dan ada juga beberapa orang ya, kalau kita lihat di film apa tuh itu, umumnya jelek, umumnya berbahaya. Maka di sini Imam Ghazali jangan sampai berkumpul dengan mereka secara umum nih ya, secara umum. Kalau ada secara khusus tidak apa-apa, kayak Umar bin Abdul Aziz misalnya ada, tidak apa kita gandeng mereka, bantu, tidak apa-apa. Tapi kalau selain itu ya kita yang kalah, nah, gitu ya. Kenapa jangan sampai melihat pada mereka? Li'anna ru'yatahum wa majalisatahum wa mukhalatatahum afatun azimah. Karena melihat mereka, duduk dengan mereka, bercampur bergaul dengan mereka itu afatun azimatun, merupakan bala yang besar. Bala tadi itu ya kita bahas, kerusakannya lebih besar. Kita bakal tertarik dengan mereka. Minimal nanti kalau kita nanti jadi orang yang ahli dakwah atau mungkin mau menasihati mereka, kita sungkan pada mereka, yang pasti kita bakal diberi sesuatu oleh mereka. Walaibtulita biha, kalau engkau diberi cobaan untuk diberi cobaan, diberi bala, ubtulita, diberi bala atau diberi cobaan sampai kita ini bisa berkumpul dengan mereka, jangan anggap ini adalah suatu keistimewaan. Kadang sebagian orang anggap ini adalah keistimewaan, senang gitu ya, koncone jenderal gitu ya, wah senang gitu ya, ojo jenderal. Kita punya teman Pak Lurah aja kadang-kadang sudah bangga, Pak Lurah padahal ya. Wah ini temannya jenderal, temannya menteri, wah bangga sekali. Padahal ini bala azimah itu sebenarnya dibanggakan. Ada apa-apa sombong, apa yang diandalkan jenderal di belakang gitu ya. Nanti ada orang pola gitu ya, gak roh iki lho koncoku jenderal loh ya, hati-hati ya gitu ya, gitu ya. Bahaya itu katanya. Nah, kalau terpaksa diberi cobaan semacam itu, dikatakan apa yang harus dilakukan? Da'anka madhahum wa sana'ahum, tinggalkan dari engkau memuji mereka, sama ya, madah sana sama, tinggalkan engkau untuk memuji mereka. Kalau diberi cobaan semacam itu, kita ternyata punya teman jenderal gitu ya, teman jenderal, temannya ini, temannya itu, pejabat, jangan sekali-kali muji mereka, jangan ya, jangan sedikit pun muji mereka. Walaupun nanti mereka Masya Allah, tetap jangan memuji gitu ya. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yagdabu idha mudihal fasik wa dhalim. Karena Allah Ta'ala itu yagdabu, marah apabila orang fasik dan orang dhalim itu dipuji. Loh, pemerintah itu dhalim pasti umumnya, paham ya, umumnya. Kalau ada yang tidak fasik, tidak apa-apa dipuji. Ya, misalnya ada orang pejabat tidak fasik, dipuji, tidak apa-apa, Masya Allah begitu. Ya. Apakah ada? Ada. Nah, ada. Kita pernah ada juga, kita kenal dengan seorang yang Masya Allah, dia ini jadi salah satu kepala dia di bidang pemerintahan. Dia ini mungkin dengan kita kalah. Ya, saking waroknya dia ya, dia hanya ngambil upah yang ada
yang ada di apa yang dikasihkan kepada dia per bulan, upah per bulan aja. Enggak mau disalami orang, enggak mau dikasih ini, kasih itu. Amplopin enggak mau, plus. Kalau ada yang amplopin enggak diambil sendiri. Kasihkan asistennya, suruh kasihkan di kantornya. Jadi milik kantor, bukan milik dia. Dan dia juga kebetulan orang ahli ceramah gitu ya, ulama lah gitu ya. Tapi gitu. Lah beliau ini sering kalau khutbah Jumat gitu, atau ada undang pengajian acara apa gitu ya. Kalau berangkat dari kantor di amplopi, kalau kita kan langsung di ini layah tasib kan ini tambahan pasti ini layah tasib dikasih orang kan enggak. Dia dipilih. Kalau di amplopi orang berangkatnya dari kantor, maka amplop ini masuk kantor gitu ya. Kita bisa, insya Allah kita tidak bisa gitu. Jadi amplop yang kasih orang ini bu isinya berapa, 100, 300, 500 mungkin ya, kiai kelas tetanya 100, kelas kiai mungkin 500 ke atas ceramah gitu ya. Kalau keluar tidak diambil, diterima, nggak masuk saku, langsung masuk asisten, taruh di kas kantor ya bapaknya, gak ditelok lah ya. Berkat makanan tidak dimakan, langsung kasihkan pegawai kantor gitu. Jadi dia tidak mengambil apapun sedikit pun. Kalau sedang dia kerja di kantor, dia hanya ngambil ya yang apa tadi bayaran yang tiap bulan itu yang ada. Jadi uang masuk tiap hari ke dia walaupun kasih orang. Kalau itu di kantor maka masuk kantor. Insya Allah kita terbayang kalau kita yang seperti itu, insya Allah tidak bakal seperti itu. Anggap ini layah tasib tambahan dari Allah. Ya kan dia dewe sing oleh kan ceramah dewe, ngaji dewe gitu ya. Di amplopi agar orang tahu kalau tidak masuk catatan. Tapi karena ini adalah jam kantor maka uangnya masuk kantor. Nah, kalau ada pejabat semacam ini tidak apa-apa gitu ya. Bagus kalau ini berteman dengan dia, dipuji dia tidak apa-apa kalau dia. Ya, memang layak dipuji. Baru kalau dia hari Minggu acaranya kan libur hari Minggu kantor, maka diambil sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena bukan jam kantor. Kalau jam kantor masuk kantor. Atau diundang orang malam hari sudah pulang dari kantor malam. Tapi kalau siang-siang dia panggil orang, dikasih sesuatu masuk kantor semuanya. Sak makanannya, tidak makan sedikit pun kalau diundang orang. Nah, yang seperti ini boleh, tidak apa. Ini pengecualian gitu. Ini secara umum. Nah, gitu. Wa man da'a li tauli baqaihim, dan barang siapa yang berdoa untuk panjangnya baqa masa kekal mereka, ya, barang saya yang mendoakan mereka agar panjang gitu ya, jabatannya semoga ditambah gitu mungkin ya. Kita ada pejabat didoakan semoga jabatannya ditambah padahal dia fasik. Ya. Maka apa katanya? Faqad ahabba an yu'siyallah faqad ahabba an yu'siyallah fi ardihi. Maka dia berarti orang yang cinta ya Allah an yu'sa, keliru. An yu'sa, betul ya? Ada harokannya kan? An yu'sallahu fi ardihi. Maka dia senang kalau Allah itu dimaksiati di buminya. Gitu namanya. Allah itu dilanggar di buminya. Dilanggar bagaimana? Kan tidak boleh berbuat dolim di dunia ini. Di atas muka bumi tidak boleh berbuat dolim. Nah ini dilanggar, perintah Allah itu dilanggar dia. Maka dia orang yang cinta semacam itu. Walaupun dia ini bukan orang yang pelakunya, tapi kan mendoakan orang lain untuk bisa seperti itu. Nah ini yang keempat yang sudah ya. Sekalian mari yang keempat ini. Oh panjang ya, tidak sedikit. Yang keempat yang sioginya ditinggalkan adalah an la taqbal syai'an min a'ta'il umara wa hadayahum wa in alimta annaha minal halal. Yang keempat, an la taqbal syai'an, engkau hendaklah engkau tidak menerima sesuatu
dari pemberian al-umara, pemerintahnya. Apa nih? Wa hadayahum, dan hadiah-hadiah mereka. Wa in alimta annaha minal halal, walaupun kau tahu itu dari halal. Li'anna tama' minhum yufsiduddin, karena tamak pada mereka itu, tamak kepada mereka ya, dapat yufsiduddin, dapat merusak agama. Jadi kalau kita dikasih banyak, dikasih oleh orang-orang pejabat gitu ya, nanti kalau misalkan ada pelanggaran tidak berani memberitahu mereka, apa wes banyak dikasih apa-apa kok. Makanya gampang pemerintah itu gampang kalau ada ulama gitu ya, cek menang gitu ya, cek apa, cek gak bicara hak, cek gak bicara amar ma'ruf nahi munkar, ada kesalahan biar diam, gampang mereka parane ke amplop ya gitu ya. Kalau sudah terima, mereka bakal tidak berani mengatakan yang hak. Oh ini jarang ya, jarang sekali yang bisa semacam ini. Kalau bisa, berarti dia termasuk wali min auliyaillah. Ya. Kalau yang kemarin itu Habib Rizid, yang kita sering aja Habib Rizid Syahab tuh, ketika dulu di zaman demo tahun berapa itu? 2017 ya, 17-18, zaman Ahok, tahu ya Ahok, kurang lebih tahun 2017, 18 itu masa demo. Beliau ini berapa kali di para pejabat dikasih apa? Dikasih 1 T. 1 T itu triliun gitu ya. 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar berapa? 1000 juta. 1000 juta berapa? Ente tidak pernah megang. 1000 juta. 1000 juta itu 1 juta 1000 kali. Itu 1 M. 1 juta itu uang merah lembaran peng 10. Nah, itu ya, ente hilang 1 ini so ngeluh itu ya. Ini 1000 kali 1000 kali 1000 kalinya. Bayangkan sate, mungkin sak koper besar ya sate. Mas Habib Rizid nolak, enggak mau. Guyu-guyu gitu ya, diguyu-guyu. Dengan minta supaya demonya dibatalkan, ngono tok wis. Permintaannya gampang. Ya. Dikira enggak mau, mungkin kurang gitu ya. Pulang pejabat ini, utusannya ini dimusyawarahkan, sudah kasih 10 T aja. Dia kalau 1 T enggak mau, guyu-guyu gitu ya. Sama Habib tuh guyu-guyu. Tambah lagi 10 T. Tambah enggak mau. Tambah ditolak kayak gini. Ya, ini yang cerita ya, mantunya Habib Hanif katanya. Jadi gitu. Orang ulama tuh kalau sudah amar ma'ruf munkar, pejabat marani enggak bawa apa-apa, bawa uang. Ya. Permintaannya mudah, urungkan demonya, ngono tok. Ya. Kasih 1 T, 10 T, guyu-guyu. Ya. Habib enggak perlu itu, jadi kita enggak perlu itu. Ojo T, 1000 T enggak bakal mau. Ya, Rizid Syahab nih ya. Ya, pemerintah seperti itu. Kalau ada kepentingan uang, nah, yang imannya kecil ya ojo 10 T, sak-M langsung deal gitu ya, sak-M. Bayangkan sak-M, itu baru sak-M ya, 1000 juta. Jadi 1 juta uang lembitan merah 10 kali 1000. 10 lembarnya kali 1000. Wah ini, oke. Ente sak-M ini bisa urip sampai mati ente. Gak kerja ente. Sak-M ya apa sak-T? Cucu ya sih mendapatkan bagian kalau sak-T itu. Nah, maka kata Imam Ghazali jangan terima dari mereka. Gitu ya. Habib Ali sama enggak nerima dulu. Habib Ali itu sendiri enggak nerima. Padahal beliau ini umara itu ngerumpul di bawahnya ya. Sakwa gubernurnya, wali kota apalagi ya. Sak pejabat militernya semuanya ada apa-apa ke Habib Ali sudah. Jadi Habib Ali ini bawahannya ini apa namanya, pejabat banyak sekali.
Kapolres, Kapolres gitu yang menentukan Pak Lui. Ada Kapolres kurang baik langsung telepon atasannya suruh mutasi keluar, tidak boleh di Malang. Gitu zaman dari Pak Lui. Tapi beliau tidak pernah ngambil dari mereka, dikasih pun tidak mau. Ya, dikasih tidak mau. Pokoknya ketika dikasih mesti suruh ke sana, suruh kasih sana aja, lebih butuh gini-gini. Ya. Tidak bakal mau. Atau dialihkan kemana untuk pribadinya tidak bakal mau. Jadi tidak menerima sama sekali. Kalau mau beliau ya pondok ini ya itu apa? Gak sampai saya ki motong usi itu. Dari dulu bagus sekali. Ya. Gak kira begini ya paling tingkat berapa ini di sini ini. Kalau mau ya, kalau mau, beliau tidak mau. Ya. Maka pondok ini dibangun dengan sebersih mungkin gitu ya, sebersih mungkin. Kemudian li'annahu yatawallat minhul mudahanah wa mara'atu janibihim wal muwafaqah bi dzulmihim wallahu a'lam bissawab.